Berhenti berbicara, mulailah bertindak. Kembali lagi di ngobrol organisasi kok gitu-gitu aja. Oke Mas Dras, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di episode yang ketiga. Yes. Kita belum ada bintang tamu lagi nih. Kita ya semoga di episode berikutnya kita bisa mendatangkan. Pasti bisa. Ya insya Allah. Oke Mas Dras, kita kemarin yang berdua kita berbicara soal kita pernah di organisasi apa aja sih dan bagaimana waktu itu pengalamannya gitu. Nah tapi aku kepo soal Mas Dras, ada gak sih pengalaman di organisasi yang menurut Mas Dras paling mengesankan? Mungkin selain Paskibraka kali ya. Soalnya Paskibraka itu kan apa ya, kayak kegiatan lah ya, bukan satu proses panjang, satu periode atau mungkin 2 periode di dalam sebuah organisasi gitu. Apa ada gak Mas? Kalau aku pribadi bilang paling mengesankan itu waktu himpunan. Waktu pas periode kapan nih? Pas didapat amanah jadi ketua umum. Jadi ketua umumnya? Atlantis berarti 2023. Itu menurutku mengesankan banget karena di organisasi sebelumnya aku tuh nggak pernah menjabat sebagai ketua. Nggak pernah? Yes. Tapi ketua bidang? Ketua bidang cuman nggak sih ketua utamanya. Karena waktu itu sebenarnya sempat dapat tawaran, tapi waktu itu belum berani. Waktu di masa pendidikan sebelumnya? Yes. Masih belum berani dan juga pernah kalah waktu itu. Pernah kalah? Jadi kayak pemungutan suara gitu lah. Kalah. Itu cuma kalah 9 suara aja. Kayak aku dong berarti. Kamu kan bedanya 100 suara. Itu soalnya kalah masa aja. Kalah masa ya. Sama-sama kan sama juga. Iya. Akhirnya waktu itu akhirnya bisa nih. Karena mungkin yakin juga ya, mungkin bosan ya waktu itu kan, mungkin bayang-bayangnya hanya mungkin kepala divisi aja, kepala harian, kepala apa sih kayak gitu. Nggak bisa sing bertindak apa ya, kayak waktu kemarin Mas Danu bilang kita nggak bisa ngatur flow organisasinya. Betul, secara bebas. Yes, ya bener. Kita jadi, secara kekuasaan tuh lebih enak ketika jadi ketua yang paling atas gitu ya. Kekuasaan bukan yang dimaksud yang aneh-aneh juga. Iya, yang nepotis, bukan yang nepotis. Ya, bener-bener kayak mau mengatur jalannya organisasi itu lebih baik kayak gitu. Itu bener-bener hal yang mengesankan buat aku, karena di samping aku jadi pimpinan, karena waktu itu mungkin hal yang baru juga di himpunanku di Atlantis waktu itu, karena waktu itu kalau di waktu dia bilang FKIP kan ada yang 3 periode, 2 periode. Nah, salah satunya Geo itu 3 periode. Awalnya 3 periode. Sebelum Mas Dras tuh. Yes. Ketika berarti Mas Dras ini biar teman-teman juga paham. Jadi sebelum Mas Dras jadi ketua umum, menjadi anggota, itu ketua umumnya itu 3 periode. Maksudnya adalah Mas Dras angkatan 2021. Kan? Masuk organisasi berarti di angkatan 2021 juga kan. Benar. Berarti ketua umumnya angkatan 2019. Oke. Nah, begitupun kalaupun aku mau naik ketua umum harusnya aku di 2024. Berarti harusnya satu angkatan sama aku nih. Ya. Benar. Nah, waktu itu akhirnya aku ngeliat apa ya? Celah lah. Balik lagi celah nih. Aku tanya lah, karena waktu itu aku juga nah ini juga mungkin kenal sama Mas El juga, mengesankan juga. Dan sekarang kenal Mas El, jadi istilahnya ngutak-ngutik ADART lah waktu itu. Kita lihat nih, ada chance gak sih buat aku nih bisa coba bisa masuk. Karena ini bukan gila jabatan ya teman-teman, karena waktu itu aku ngerasa lingkungan juga karena aku kayak Mas Danu bilang lah, organisasi yang baik adalah organisasi yang mungkin bisa mengevaluasi. Waktu itu bilang juga hidup yang tidak dikaji. Nah ini aku mengkaji betul. Mengkaji organisasinya biar untuk dihidupi. Nah itulah, karena kita ingin mengkaji, kita mau menghidupi. Mungkin itu jawaban di. Yes. Nah akhirnya itu. Nah yes. Oke, sekarang. Oke, paham. Bukan untuk yang apa ya? Mau caper, mau itu enggak. Mau menghidupi biar lebih baik lagi, biar berdiri lebih baik lagi. Nah itu I see. sama teman-teman. I see. Jadi waktu itu 2022 akhir berarti 2022 akhir waktu musker itu juga sebenarnya dapat tawaran juga dari Mbak Silvi, ketua umumku tahun sebelumnya, berarti pada saat itu 2019 berarti ya. Beliau 2019, Mas Dras 2021. Tapi pada saat itu dia menjabat ketua umum angkatan periode 2022. Nah, waktu itu dapat tanya waktu di sekre himpunan, Ras habis ini mau lanjut kemana? Waktu itu mungkin agak kaget juga ya, Mbak Silvi, ada Mbak Inge juga itu bendungku.
kan itu tanya, aku jawab waktu itu mau jadi ketua umum, mungkin kaget ya mereka karena nggak expect, nggak normal lah, nggak normal, ini nggak normal bro. Kok, apa kok tiba-tiba mau jadi ketua? Iya. Dan aku juga mikirnya bakal nggak dibolehin, tapi waktu itu shout out anjing buat shout out buat Mbak Silvi sudah apa ya? memberikan jalan juga dan karena kesempatannya. Alhamdulillah dia juga senang karena waktu itu harusnya kan 3 periode nih. Temannya angkatan 2020 yang jadi ketua umumnya. Itu karena belum ada yang mengajukan waktu itu. Jadi aku mau jadi ketua umum gini. Nah, pada saat itu juga aku udah ngobrol nih sama angkatan 2020-nya, ketua kepala bidangnya lah. Aku ngobrol sama mereka, Mas Mbak, aku mau maju jadi ketua umum. Wih gila sih menurutku, keren. Ini keren banget Mas. Karena aku tahu apa yang mau aku lakukan gitu loh. Dan aku juga minta dukungan ke teman-temanku satu angkatan. Aku bilang, aku pengen nyalon jadi ketua umum. Bahkan pada saat itu aku pengen bener-bener ngerubah dalam artian nggak ngerubah gimana ya, cuman ngerubah sekumbedumku juga jadi satu angkatan. Jadi 2 periode karena waktu itu belum bisa, jadi ya it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, perlahan lah ya. Cuman ya alhamdulillah apa ya, jadi enak aja karena balik lagi aku mengkaji organisasiku, mungkin ada yang perlu dievaluasi nih. Hidupnya jadi lebih gampang karena kita udah punya kajiannya, kita udah punya catatannya apa yang harus diperbaiki. Tapi alhamdulillah sekarang satu itu Mas. Sekarang udah balik ke, cuman bedanya mereka balik gitu ya. Balik 3 periode karena SDM lah ya, kita nggak bisa memungkiri. Dan itu Mas, aku sebenarnya ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dulu terkait stigma ketika orang menjadi sebuah ketua umum organisasi itu kayak apa ya? Ya mungkin yang pertama dianggap caper atau kayak gimana. Yang kedua justru ada stigma baru ini Mas menurutku. Apa tuh? Ketika orang malah menjadi ketua umum itu malah kayak sebuah gak kebanggaan tersendiri gitu Mas. Oh jadi aduh gimana? Entah itu gimana atau mungkin kok aku sih enggak yang biasanya tuh gini Mas. Malah males atau gimana? Gimana ya pertanyaannya? Ini konteksnya berarti negatif konteksnya nih. Iya, konteksnya negatif tuh kayak gini dong. Kayak weh, cagi menjadi ketua umum gitu loh Mas. Mas jadi banceng-cengan. Nah, iya itu maksudku. Jadi ketua umum sekarang tuh malah kayak jadi banceng-cengan gitu. Jadi enggak sekarang ya mungkin ini enggak tahu ya yang di ormawa yang lain, tapi di FKIP mungkin kayak gitu. Catatan penting nih, makanya kayak pengurus-pengurus organisasi gitu. Kok jadi ketua umum malah jadi banceng-cengan atau kayak gitu. Padahal ketua umum itu memiliki tanggung jawab dan beban yang sangat berat dan mulia sih menurutku gitu. Nah, itu gimana Mas? Ada yang bisa Mas Dras sampaikan untuk mungkin calon ketua umum atau mungkin pengurus yang kayak istilahnya meng-underestimate lah. Mungkin seperti itu Mas. Oke, kalau dari aku untuk stigma yang kedua itulah ya, caper dan mungkin jadi banceng-cengan. Sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri dulu sih waktu itu. Untuk menerima. Yes, untuk menerima gimana karena mau nggak mau ketika kita udah mau melangkah nih kemanapun pasti ada rintangannya lah. Anggap iya. Dulu waktu itu aku alhamdulillahnya nggak ada ceng-cengan terlalu banget gitu loh. Paling cuma gojekan kayak, weh main dari ketum nih. Dan itu bentuk support gitu, bukan sebenarnya ceng-cengan, bukan apa ya, mau jatuh kayak gitu enggak. Cuman waktu itu apa yang di benakku ketika aku bisa, karena waktu itu balik ini buat ngkaji ya waktu itu gimana caranya organisasi ini bisa lebih hidup lagi. Ketika aku jadi ketua umum adalah buatlah organisasi itu baik. Kayak yang dibilang Mas Danu itu benar banget. Buatlah organisasi itu baik, bersih, jujur, yang mempentingkan organisasinya lah, anggaplah organisasinya itu tidak organisasi fokus kepentingannya mau kemana ini kita masih dulu kan, tidak ada kepentingan yang numpuk dan nggak jelas. Nah waktu itu tak gaungkan di visiku kalau nggak salah itu apa ya, manajemen iron stock SDM-nya. Jadi ketika SDM-nya itu baik, otomatis organisasinya insya Allah ikut baik juga lah. Betul. Karena kalau percuma nih organisasinya udah bagus, ternama gini-gini, tuh SDM-nya tidak mumpuni kan, gimana? SDM bukan hanya tentang kuantitas, tapi kualitasnya juga. Nah, gimana caranya waktu itu tujuanku sama teman-temanku adalah gimana kita bisa meningkatkan kualitas nih anak-anaknya dulu biar organisasi ini baik. Dan ketika ada yang misal aku balik lagi ke dimana melihat nih calon-calonku nantinya, jadi kayak aku jadi pengen karena apa ya, jadi bahan yang direbut-rebutkan. Karena kalau aku lihat di universitas lain tuh
posisi ketua umum bahkan direbutkan. Betul, jadi direbut-rebutin gitu. Nah, gimana caranya aku waktu itu mau kayak gitu sebenarnya. Mungkin yang calon dari ketua umum juga mungkin masih belum bisa mengetahui kali ya Mas. Ya, kayak ketua umum itu apa sih, jadi ketua umum itu kayak gimana. Jadi dia tuh nggak tahu bagaimana ketika jadi ketua umum itu bisa ngapain aja itu nggak tahu kali ya. Kadang gitu juga muncul apa ya, lagi stigma takut dibanding-bandingkan. Contoh nih, itu juga bisa. Mas Hisham sama Mas L ya, takutnya ada perbandingan nih. Dulu zaman Mas L gini, balik lagi mungkin ke bawahnya Mas Hisham. Dulu zamannya Mas Hisham kayak gini-gini. Nah, itu mungkin jadi kayak tolak ukur. Beban juga kadang gitu calon ketua umum tuh wah kok sing iki apik banget gitu ya, jadi kok kayak keren banget ya itu. Pesimis. Nah itu saran buat calon ketua umum yang seperti itu Mas. Itu dihilangkan dulu aja teman-teman, karena kalau teman-teman terlalu berpandangan seperti itu sama yang dulu-dulu, itu bakal apa ya? Kena ke dirinya teman-teman, kepercayaan diri teman-teman. Takutnya kalau teman-teman terlalu manifest. Yes. Terlalu apa ya? Aku iso nggak ya? Itu malah jadi kayak gregetnya tuh hilang. Betul. Jadi kalian apa ya? Jadi tolak ukur, aku pengen nyanyi ini. Itu berarti dulu yang ditanamkan di diri Mas Diras gitu ya. Nah itu. Ya jujur waktu itu ya balik lagi ya, karena mungkin periode sebelumnya evaluasinya ada ya, yang diperbaiki itu evaluasinya teman-teman, kekurangannya. Betul. Jangan apa ya, aku dunia nyamai banget, aku dunia ini enggak, perlahan aja teman-teman. Yang penting hidup di organisasi. Hidup di organisasi kayak Muhammadiyah gitu. Sih Muhammadiyah apa ya? Muhammadiyah gini. Jangan hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Ya, jangan hidup di Muhammadiyah. Tapi hidupilah Muhammadiyah gitu. Itu takut salah. Ya intinya kayak gitu teman-teman. Nah terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua terkait tadi Mas yang membahas ADRT dan sebagainya. Banyak pengurus organisasi sekarang yang menurutku itu mereka nggak paham ADRT ini apa. ADRT itu berkas apa istilahnya sampah lah setelah dibahas kayak ini kertas yang hanya muncul satu periode sekali dan itu dikeluarnya di akhir. Itu menurut Mas Diras gimana sih ya kita berpandangan dengan ADRT itu harusnya seperti apa Mas? Nah, itu tuh yang mungkin masih apa ya, kurang ya mungkin kalau anggaplah di punya aku juga waktu kayak gitu, karena kadang kita mau dapetin, pasti teman-teman ada nih mau dapetin akses ADART aja tuh susah. Betul. Si paling privasi, si paling dapur gitu. Kalau kita mau nganggap ADART itu adalah anggap ya kitab semboyan, resep buat organisasi. Kalau kita mau organisasi baik ya harus baca resepnya, betul. Kalau kita resep kayak gitu aja nggak di ini terlalu Mr. Crab Mas. Berarti ya semboyan. Kok hal-hal gitu diumpetin? Kenapa sih hal-hal kayak gini harus bohong? Dapet tuh dikit. Soalnya kayak ketika aku juga mungkin di himpunanku sendiri gitu. Aku bukan orang yang pertama mungkin tidak akan menyebarluaskan ADRT ini bakal kayak gimana, membocorkan dapur dan sebagainya, malah justru membanding-bandingkan atau mencacati, bukan. Aku hanya ingin belajar. Benar. ADRT ku bagaimana? Seperti apa? Jalannya organisasi itu seperti apa? Dan menurutku waktu itu sama kayak apa yang Mas Diras mungkin sampaikan gitu, agak dipersulit gitu. Jadi aku bisa belajarnya itu ya di akhir, tapi itu mungkin sesuatu yang bagus juga kali ya Mas. Itu kayak plus minus lah. Karena gini, kalau kita selalu mengkaji, ya kan, kita nggak bergerak juga gitu. Jadi mungkin fokusnya periodenya mungkin kita anggaplah Mas L gitu ya, kita umum waktu itu pengennya aku menjadi seorang kader atau mungkin pengurus organisasi itu yang memiliki jiwa atau karakteristiknya terlebih dahulu gitu loh. Kayak punya satu fondasi yang dia tidak akan goyah. Mau di seperti apakan badannya. Itu yang mungkin ingin disampaikan dari Mas L waktu itu sih. Jadi di akhir ketika menurut Mas L aku sudah matang gitu kan, baru bisa nih Hisham dilepas. Monggo silakan pelajari sebanyak-banyaknya. Tapi Mas L yakin ini tidak akan menjadi bahan perbandingannya Hisham gitu. Hisham yang hanya akan belajar mana yang baik kayak gitu. Itu sih. Itu bisa juga pendampingan lah ya, pendampingan. Dan menurut Mas Diras ADRT itu harusnya itu dipelajarinya kapan? Kalau Mas L kan caranya seperti itu. Kalau aku yang penting sih gimana ADRT itu bisa menyeluruh dulu ke setiap anggota ya. Maksudnya gimana tuh? Kadang paling teman-teman di sini kalau kadang sidang apa ya, konferensi, sidang musyawarah.
ADR tuh kadang yang apa ya, yang fokus itu cuman yang punya kepentingan. Nah, itu juga Mas. Itu. Betul. Nah, betul. Gimana caranya sih organisasi betul, ini bisa seluruh pengurusnya bisa apa ya? Semua tuh tahu lah. Ya. Kalau waktu itu kita kalau di FK namanya ada BRPKM ya waktu itu. Ya, BRPKM apa dulu tuh Mas? Bedah rutin persiapan konferensi mahasiswa gitu. Dari DPM. Betul. Nah, itu juga salah satu hal yang cukup baik juga menurutku. Ya, karena, inovasi ya. Bener, karena waktu itu kan jangkanya panjang. 1 bulan 2 bulan. Lebih ya? dari Mei Mas. Nah, dari Mei sampai akhir periode kita membahas itu. Jadi anggaplah itu kan ADRT sama FKIP ya. Yeah. Jadi teman-teman ketua umum tahu juga lah, saya tahu dulu. Nah, waktu itu aku juga sempat nerapin ke BEM. Enggak, ke himpunanku. Himpunan gimana tuh Mas? Jadi waktu itu nah ini mungkin ada kayak kajian ada RT. Ada. Karena waktu itu aku di tengah periode sempat nyinggung juga. Kan tengah periode aku juga ada namanya SIG ini. Itu Serawung Internal Geoatlantis. Sebenarnya itu kayak apa ya? Evaluasi setengah periode. Nah, itu juga sempat nyinggung ADRT. Karena waktu itu ada pertanyaan bagus banget. Gimana? Gimana sih Mas? Dari salah satu pengurus tentang ADRT juga apa sih kebijakan yang kenapa kok Mas Deras gini. Nah, aku bisa jawab karena aku tahu ADRT-nya seperti apa. Jadi ya itu. Dan waktu itu sambil tak jelasin juga di ADRT seperti ini kan jadi salah satu hal yang apa ya? Mungkin insight teman-teman, emang iya di ADRT ada, emang iya. Nah, iya betul. Buka. Ya. Aku juga bilang waktu itu ke sekretaris umumku, ada ADRT waktu itu kan tak pasrahkan ke sekretaris umumku juga. Kalau ada yang mau minta, monggo dikasih aja nggak apa-apa. Gitu ya. Iya. Dan di akhir periode Amin berapa ya? Amin 3, Amin 2 itu mungkin waktu itu aku cuman ini mungkin bisa evaluasi lagi teman-teman. Aku waktu itu hanya bahasnya sama pimpinanku. Jadi nggak semua anggota. Cuman hasil draftnya itu karena mungkin nih ada yang teman-teman apa ya, kalau BRPKM kan kita ada satu draftnya nih, mau kayak gini-gini. Nah, itu juga tak serahkan ke anak-anak pengurus. Anggota juga tak kalian baca deh, kalian mau ada mengusulkan sesuatu pada saat musyawarah. Kayaknya waktu itu hampir rata-rata yang mengusulkan itu anggotaku. Malah justru anggota. Yes, karena emang tak paksa biar mereka baca juga. Jadi kalau mereka tak suruh itu harus mereka baca poinnya nih, apa yang dirubah, apa yang dirubah. Tahu waktu itu ada yang nggak setuju juga, Mas. Kayaknya kurang setuju gini. Keren juga ya. Masalah, itu masalah. Hidup berarti ya. Pas pada saat pembahasan draft itu. Bener, itu jadi apa ya? Hal yang penting lah. Ya, ADRT sama ya tadi yang pertama yang jangan sampai ADRT itu dibuka kalau lagi ada masalah doang teman-teman. Ya betul, karena terkadang tuh ini juga mungkin aku juga kali Mas. Waktu itu aku ada beberapa permasalahan di organisasiku dan ketika ada satu masalah itu aku baru buka lagi nih ADRT ku gitu. Padahal sebenarnya udah tak pelajarin nih, mungkin ya karena udah lama gak dibuka lagi jadinya lupa kayak fokusnya ke hal yang lain. Waktu itu di BEM juga kan, mungkin masih tahu yang akhir periode kita masih Sam juga yang tanya waktu itu kan tentang tentang kepengurusan lah. Ya ada apa enggak gitu kan aku tanya. Makanya aku kenapa juga aku tanyanya di akhir periode karena ya mungkin karena fokus jadi ketua umum kali ya. Gitu dan ya enggak apa-apa kalau orang yang sudah memahami mana ADRT itu apa mungkin enggak apa-apa kali ya. Belajarnya itu agak-agak di akhir lah gitu, karena biar fokus membangun sistem di awal organisasi. Kepentingannya tadi yang kemarin kata Mas Danu, kepentingannya mau kemana, udah selaras apa belum dengan kepentingan di awal. Kalau sudah baru mungkin kita bisa move di tujuan atau fokus-fokus yang lain gitu. Terus pengalaman mengesankannya apa Mas jadi ketua umum tadi? Mungkin kolaborasi karena waktu itu mungkin tempatku tahunku waktu itu peralihan. Mungkin di zamannya Mbak Silvi waktu itu masih COVID. Ini peralihan apa nih? Semi offline online semi daring. Waktu itu masih ada proker yang daring, masih ada yang luring. Dan di tempatku ini gimana caranya bisa luring juga nih? Karena kan peralihan juga, dalam peralihannya yang di aku juga. Aku sing notabene nggak di pimpinan harian dulu, langsung pimpinan harian inti. Jadi peralihan juga. Nah tapi kenapa? Baik lagi teman-teman, kenapa aku bisa tahu organisasi seperti apa? Karena dari awal proker HMP itu aku benar-benar tak pelajari, tak kaji. Ini kurangnya fokusnya. apa sih? Karena waktu itu akhirnya ada temanku Mas Faiz kok, Ustadz. Ustadz FKIP. Aku bilang, aku pengen nyalon tat gini. Di awal itu? Enggak, maksudnya akhir-akhir waktu Ustadz langsung
pantesan kok Apa? melu proker kok ketoke niat men kabeh digatekke gini-gini. Iya. Tapi emang itu sih Mas, menurutku memang orang yang memang tujuannya bener-bener pengen jadi ketua umum dari hati, dia pasti mengkaji Mas. Bener. Dia pasti mengkaji seluruh kegiatan yang ada di ormawanya, kayak gitu. Hal-hal kecil aja lah Betul. Kayak apa omongan, diskusi. Betul. Terus alur. Itu mungkin masih terbesar. Kadang ada Mas, kabel yang nggak rapi dirapihin. Ada, itu siapa? Ada, Siapa Mas itu? Danu. Mas Danu. Itu ya menurutku itu keren banget, ketua umum yang keren banget. Dia sekecil itu teman-teman. Ya itulah kalau jadi ketua umum itu dari hati. Yes, bener. Dia tahu. Pengen organisasi itu yang terbaik. Bener. Sekecil apapun. Jadi kalau di luar sana teman-teman mungkin yang nggak jadi ketua umum atau jadi ketua umum dia pesan aja, kalau ada ketua umum kalian atau pengurus lah kalian yang dia itu detail banget dengan hal-hal kecil, itu jangan dianggap sebagai sebuah apa ya? Iya, pengungsi kayak opo sih wongki, kayak opo sih wongki, ya kayak gitu kan. Jangan, itu aku yakin dalam lubuk hati yang paling dalam dia pasti menyimpan sesuatu untuk organisasinya. Bener. Dia pasti mau yang baik untuk betul, untuk organisasi dia tuh ya seloyal itulah. Kayak gitu. Jadi ya itu. Bener. Ya, apalagi Mas? Apa ya? Tadi mengesankan, terus apa lagi tadi ya? Apa sih tadi bahasnya sampai mana sih, Sam? Iya, pengalaman yang paling mengesankan. Apalagi ya? Ya kolaborasi. Oh ya, kolaborasi. Nah, itu kolaborasi waktu itu aku ada beberapa kolaborasi cukup banyak mungkin ya menurutku kolaborasi yang tak gaungkan di HMP ku karena salah satu outputku aku bisa ngenalin nih anak-anakku ke orang lain. Karena gitu. Pengennya ya? Organisasi anak-anak tuh apa sih tujuan organisasi? Mau nambah relasi. Nah, gimana caranya dari organisasi ini mereka tuh bisa apa ya? Tercapai lah apa keinginan mereka. Yang satunya adalah organisasi itu sendiri. Gimana caranya bisa mengoptimalkan harapan anak-anaknya. Waktu itu aku ada di kolaborasi. Tapi kolaborasi nggak sih terlalu besar banget sih waktu itu. Tapi pertanyaanku adalah, kan itu menurutku template jawaban template gitu. Pengen nambah relasi, nambah pengalaman, terus manajemen waktu dan sebagainya. Menurut Mas Dras, ketika melihat itu ada jawaban yang template atau memang entah itu mereka memang jawabannya dari hati atau Mas Drasnya aja yang kayak mau itu template apa enggak, ketika dia sudah berkata seperti itu akan aku wujudin. Itu keduanya bisa benar, bisa template, bisa dari hati. Kadang kalau ngelihat itu dari cara ngejawabnya aja sih Sam. Biasanya udah kelihatan kan. Mau nambah relasi Mas, ini ada yang jawabnya Mas mau nambah relasi aja sih Mas. Ya. Gitu kita udah tahu. Wah, ini harus gimana. Kalau enggak ya mikir dulu dia, mikir dulu gitu. Tapi bagaimana lagi sebagai ketua umum kalau kalian udah menentukan visi misi kalian, otomatis kan tujuan kalian juga bukan untuk bukan untuk program kerjanya aja, melainkan untuk anak-anak kalian berkembang nih. Waktu itu kan, ya aku tetap stick gimana caranya aku bisa stick ke visi misiku itu waktu itu. Yang salah satu adalah menggaungkan Iron Stock. Ya, ini berarti tema kita membahas seorang ketua umum. Seorang ketua umum ya. Memang ketua umum tuh banyak sekali PR, jadi semangat. Semangat ya. Bukan menggurui teman-teman, just sharing aja. Ya, sharing. Ada iya lagi. Gini. Nah, terkolaborasi, waktu itu karena aku nggak sing brand besar banget. Mungkin kalau Isam nih satu-satunya No Clothing teman-teman berhasil berkolaborasi. Shout out buat No Clothing. Terima kasih No Clothing sudah mensponsori atau karena ya sudah mensupport kegiatan BEM FKIP periode kali ini itu selama 1 periode. Nah, kalau bersih kayak gitu penting nih. Terus kalau aku di prodi waktu itu salah satunya adalah program kerja. Aku lebih banyak sih program kerja sebenarnya daripada kayak mungkin support ada support materi atau dana ada. Cuman mungkin lebih ke arah program kerja untuk menambah pengalaman lagi. Selain relasi ya pengalaman. Relasinya kemana sih Mas? Kalau aku waktu itu ke lingkup yang paling kecil dulu lah, dosen-dosennya dulu. Nah waktu itu salah satu kolaborasiku yang mungkin aku anggap adalah bisa ngasih insight ke anak-anak waktu itu adalah kolaborasi bersama Prodi, karena Prodiku tuh punya lomba kompetisi geografi nasional. Kalau akuntansi enggak beda. Apa itu? Kayak Pimpel, cuman ini punya Prodi. Kalau akuntansi tuh kelopak. Ya, kalau Geo tuh punya kompetisi geografi nasional. Nah, waktu itu aku kolaborasi gimana bisa jalan nih bareng-bareng. Nah, waktu itu tak kolaborasikan sama Pimpel. Sebenarnya fokusku adalah gimana caranya anak-anak itu bisa memanage di KGN-nya. Karena waktu itu aku sempat ngomong sama kaprodiku juga, karena dari awal aku udah mau tak gaungkan nih 2 program kerja ini. Jadi aku udah punya rancangan. Jadi waktu itu Pak Yunus, kaprodiku bilang,
mungkin Pimple ini kan baru berjalan waktu itu aku di tahun ketiga waktu saat aku Berarti baru ini? Iya baru. Mungkin tahun-tahun berikutnya ini bakal jadi program kerja HMP. Ah. Nah dari situ aku mikir, wah kalau emang ini bakal jadi program kerja HMP Pak, bisa nggak sih Pak ini kita kolaborasikan aja antar himpunan dan prodi, maupun nanti kita kolaborasi program kerja maupun kolaborasi apa ya anak-anaknya lah. Iya. SDM-nya. Iya. Kayak waktu itu aku mengkolaborasikan dengan anak-anaknya juga, karena waktu itu aku nggak bisa sih sembarang asal pilih mau ikut proker ini pasti juga ketentuan sama prodi juga. Betul. Terus ngasih insight juga, dan alhamdulillah waktu itu aku dapat Mas Aji, kalau teman-teman tahu. Mas Aji udah tahun ini ketum keren. Itu dapat hal baru lah, karena banyak belajar hal baru, kan waktu itu kan streaming ya kita, maksudnya streaming jadi online. Dan satu Indonesia, jadi ya itu gila. Dan outputnya tuh keren banget. Gila. Teman-teman kalau nonton Academy of Champion, ada yang nonton nggak? Itu Clash of Champion. Yang akademinya yang SMA-nya itu. Tahu. Yang 3 Jawa Tengah. Iya. Salah satunya itu Adelio. Nah, Adelio itu jebolan dari KGN Pendidikan Geografi. Itu berarti salah satu peserta. Yes. Keren. Jadi kayak ya keren itu ya Mas Diras. Makanya iya lagi. Bukan menggurui, just sharing aja. Iya. Keren. Terus juga kolaborasiku yang paling menurutku cukup aku bikin puas adalah BPBD. Aku sama BPBD. BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, teman-teman, karena aku dari geografi mungkin rumputku juga kebencanaan juga, karena salah satu outputnya bencana juga, bukan bencana dalam artinya mempelajari bencana. Bencana. Waktu itu kita kolaborasi sama BPD Klaten, istilahnya kita company visit. Company visitnya bukan ke kita gini, enggak. Kalau geografi seru teman kita ke alam. Ngapain aja tuh? Belajar banyak. Langsung berarti ya. Kita waktu itu ke desa Siluman yang ada berarti, di Klaten. Kalau company visit kan company perusahaan itu. Ini perusahaannya ini alam langsung gitu ya. Ini apa ya? Waktu itu aku jenengin ya. POV lagi tuh. POV apa nih? Apa sih? POV apa ya? Bentar. Ini kan tinggal 2 menit lagi. Kan masih ngobrol lagi kan habis maghrib kan? Nah, itu tuh jadi part 2. Jadi Mas Diras tadi ngomongin tentang alam-alam, itu jadi di part 2. Ya, oke, boleh. Gitu aja, masih lama. Closingnya itu paham. Ya, Oke. paham. Oke, aku dulu tuh namain prokernya itu batu granit. Nah, balik lagi geografi lagi. Batu granit itu Babaturan Geografi Institution Visit. Nah, itulah. Jadi kita belajar di alam, belajar tentang topografi, sejarahnya desa Siluman, kaitannya sama geografi seperti apa. Dia itu seru banget. Oke. Jadi ngasih insight juga. Karena ini akan jadi pembahasan yang panjang dan juga akan memasuki waktu berbuka puasa, kita akan melanjutkan sesi ini dengan sesi yang kedua. Jadi gitu Syam. Menarik ya cerita kolaborasi yang dilakukan Mas Diras selama di himpunan tadi, cerita mengesankannya dari Mas Diras. Kalau Isam gimana nih Isam? Pasti selama ini kan berarti tahun keberapa? Anggaplah tahun kedua atau ketiga ya? Masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Aku masuk tahun ketiga. Tahun-tahun sebelumnya pasti ada lah buat Isam. Ya. Yang seru lah di organisasi, mengesankan juga nih. Kalau Mas sendiri apa nih kira-kira? Kalau aku cerita paling mengesankan selama di organisasi itu, aku pernah Mas. Apa? Jadi ini bukan, nggak tahu ya, ini cerita yang heroik atau mungkin yang sedih atau mungkin apa, aku nggak tahu. Coba nanti Mas Diras sendiri yang simpulin. Apa nih ceritanya nih? Jadi aku pernah di himpunanku, di organisasiku itu, saking cintanya aku dengan organisasi sampai tidak memperdulikan kesehatan diri sendiri, gitu. Sering ini, Mas ini. Nah, jadi momen itu kalau kita di organisasi ini teman-teman, itu pasti ada momen perekrutan dan latihan bagaimana cara menjadikan kader baru di organisasi barunya kita, gitu kan. Okay. Nah, kalau di kita mungkin latihan dasar kepemimpinan lah, bukan latihan dasar latihan keterampilan manajemen mahasiswa. KMMD. Ya, itu kita, aku sih
Aku waktu itu karena SDM-nya kepanitiaanku menurun. Jadi cuman berapa belas gitu. Padahal itu menurut kita acara yang harus dipersiapkan secara panjang dan matang. Tapi dengan SDM-nya seadanya itu juga tidak menyurutkan asaku untuk asa untuk tetap menjalankan sebuah tanggung jawab gitu. Jadi aku tidak peduli kalau SDM-nya sedikit apakah harus ngelokro, enggak gitu. Jadi jawab tantangannya gitu. Jawab tantangannya gitu. Oke, aku dikasih lingkungan yang seperti ini nih, aku harus ngapain gitu. Jawabannya bukan ikut-ikutan keluar gitu. Karena kalau ikut-ikutan keluar semuanya keluar, siapa yang ngerjain? Betul siapa yang ngerjain gitu. Jadi oke lah, aku waktu itu mungkin sampai handle 2 sampai 3 C. Padahal posisinya aku sebagai koordinator acaranya. Berarti sebelum jadi ketua umum? Sebelum ini, sebelum. Jadi tahun pertama mau jadi ketum lah. Hamin 3 bulan atau 4 bulan jadi ketum. Gitu. Ya, itu mungkin juga ajang pembuktianku ke ketum lama kali ya. Mas, ini aku sangat mampu, sangat cinta gitu pada organisasi ini gitu. Jadi aku sebagai koordinator acara dan aku handle beberapa C di situ. Terus kerja sampai mungkin overtime kayak gitu. Kerjanya overtime, selalu overtime. Akhirnya pada saat itu mendapatkan musibah, yaitu musibahnya itu Mas. Didiagnosis dari dokternya itu bukan kehilangan ya, kayak masa otot kaki itu sampai menipis lah, mengikis gitu ya. Dan itu dua-duanya, bukan satu doang. Kalau satu kan kita mungkin masih bisa nyeret gitu. Ya. Jadi karena hilang dua-duanya, aku jalan tuh dipapah. Itu hamin berapa sebelum acara? Hamin berapa ya sebentar? Kalau seingatku, kemungkinan hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu sebelum acara itu. Aku mengalami sakit itu sebenarnya Mas, itu aku udah ngerasa sakit itu kayak hamin seminggu, kayak misal gini nih, kita hamin 2 minggu acara. Hamin seminggunya itu berarti hamin 3 minggu lah. Hamin 3 minggunya itu aku udah ngerasa sakit. Tapi aku masih mencoba menahan gitu. Sampai di hamin 2 minggu itu gongnya aku bener-bener gak betah Mas. Bahkan sampai aku tidur hanya sebatas menggulingkan badanku itu aja sakit. Susah juga pasti ya? Susah banget. Terus akhirnya mau gak mau aku pulang. Nah pulang itulah aku ke rumah sakit langsung. Karena aku gak tahu kenapa ya, aku tuh gak tahu caranya berobat. Ini fun fact ya. Aku gak tahu mas caranya berobat. Rumah sakit sama siapa? Kan sama ibu pasti. Sama ibu. Aku gak tahu nih. Misalnya aku sama temanku pun ya, kok nanti tahu dokter gini gimana ya? Jawab apa ya kayak gitu kan. Nah daripada bingung secara administrasi. Masalah cowok sama ternyata. Iya kan bener kan, relate kan. Nah jadi itu yang harusnya bisa tak obati di Solo. Aku tak bela-belain 4 jam OTW padahal posisi sakit kaki itu motoran juga. Motoran. Nah ini ada fun fact juga pada saat pulang itu. Ini aku juga nggak tahu bodoh apa gimana ya. Kenapa nih? Aku pulang ke Rembang. Bawa gas melon. 3 kilo. Buat apa itu? Karena pada saat itu aku pernah ngontrak. Aku pernah ngontrak. Terus habis itu udah gak ngontrak lagi kan. Nah pas ngontrak itu aku bawa gas melon. Berarti gasnya mau dibawa pulang ke rumah. Mau sekalian. Tapi posisinya kakiku sakit kayak masih bisa lah. Terus di tengah jalan sampai Seragen, aku jatuh dari motor. Kan goblok. Terus jatuh ditabrak, nabrak atau karena kaki untuk menahan gas melon gak kuat mas. Jadi aku kan belokan itu waktu itu belokan. Set gitu kan. Kan otomatis galon itu kan gak bisa di tengah kan. Gas melon itu gak bisa di tengah kan. Pasti di samping kiri kanan gitu kan. Tahan satu kaki lah. Nah, tahan satu kaki. Nah, waktu itu gini, otomatis bebannya itu kan nyondong semua. Kaki tuh gak kuat mas. Jatuh gas melonnya. Refleks ikutan jatuh. Itu ya itulah kayak itu menurutku cerita mengesankan. Dan setelah itu tetap aku nggak pupus semangat itu enggak mas. Kayak udah aku fokus berobat, balik ke Solo lagi, tak gas lagi. Nah itu yang aku ini ya apa? Penasaran nih. Gimana? Kan hamin 2 minggu nih. Betul. Udah ngerasain kayak aduh ini susah banget nih, struggle banget. Betul. Istilahnya nggak bisa jalan lah. Nah itu cara kamu tadi kan kamu koordinasi ke
tiga sih. Nah, pas saat posisimu lagi kayak gitu, koordinasimu lagi gimana nih? Pasti kan, waduh, gimana nih ribet nih. Nah itu gimana tuh? Awalnya aku kayak setiap ada temanku yang Syam ini gimana, itu tuh kayak ya Allah aku ini kayak astagfirullah aku kayak gitu kan. Terus ya udah Mas, kayak kan papahnya itu kan kalau nggak bisa tak papa, aku jalannya itu kayak merepet tembok. Nah itu biar bisa jalan. Ya udah kayak gitu jalannya. Jadi ke motornya itu merepet tembok. Ya udah. Kalau udah sampai motor kan ibaratnya kaki nggak terlalu tumpuan kan kayak gitu. Jadi ya udah bisa gitu. Nah ntar waktu mungkin lah sampai parkiran atau mana gitu. Pasti kan kalau di parkiran pasti motor banyak gitu kan. Motor banyak ya udah. Aku mapanya dari kayak apa dari jok motor itu, nah, selalu seperti itu. Jadi mobilitas sangat berkurang waktu itu, berkurang, tapi gak apa-apa lah kayak gitu. Isa kok. Karena gini Mas, aku ya ini cerita juga, aku pernah kecelakaan motor. Kapan tuh? Itu juga sama waktu itu mungkin pertama kali waktu kuliah juga. Kuliah ya di organisasi ini, gitu. Jadi banyak cerita apa ya menurutku ya, cerita yang konyol, lucu, ya kayak apa ya, kayak cerita miris. Sedih, cerita miris tapi kayak malah bikin aku jadi semakin kuat gitu loh. Pernah aku kecelakaan motor, jadi waktu itu hujan-hujan, aku Sama Triadi bukan nih? Bukan dong, kalau sama Triadi jadi Agatha aku, jadi Agatha, anak gaul Surakarta, gitu kan. Terus taklif anak gaul kan gitu kan? Terus gimana lanjut hujan itu keluar itu kegiatan itu itu sebenarnya ini nih yang aku agak kurang setuju waktu itu karena udah tahu hujan malam-malam maba juga kan jam 8-an lah 8 sampai setengah 9 gitu diminta untuk nganter surat undangan ke demisioner. Nah itu gimana nanti kita bahas ya soal demisioner mungkin di episode berikutnya nih. Kita undang siapa yang cocok untuk ini ya? Betul, oke. Masuk mungkin ada nanti kita akan mengundang narasumber terkait demisioner atau mungkin kita datangkan demisioner semuanya. Kita kumpulin semua di sini mulai dari yang pihak kiri, pihak kanan, iya kan suruh berantem. Kita out. Kita carilah ya. Demisioner sih gimana? Bener. Oh, masuk akal. Gitu kan? Boleh. Nanti oke sih. Oke. Itu bisa. Lanjut ya. Tapi lanjut lagi tadi Mas. Nah, malam-malam nganter surat, hujan-hujan, pulang. Waktu pulang itu sebenarnya titik kecelakaannya di mana kok tiba-tiba pulang? Kecelakaan di perjalanan pulang. Ini. Gitu. Jadi kan itu kan posisi waktu jalan kan memang udah hujan, tapi enggak deras mungkin kali ya. Nah, setelah sampai di tempat itu kan otomatis parkir motor, terus mantol di luar gitu kan. Jadi juga mungkin basahnya itu lebih gitu. Basahnya lebih. Terus pas waktu mau pulang pakai motor juga karena posisinya juga nggak tahu nano gitu loh kayak ini hujan gak ya hujan lagi daripada hujan lagi ya seperti peribahasa lah sedia payung sebelum hujan kayak gitu. Tapi itu nganternya kemana sih sebenarnya? Jauh kan dari kos atau? Solo Baru deh kayaknya. Dari kos kan? Dari lebih jauh dulu aku motornya di sana Mas. Kalau Bolon, Colomadu Bolon situ. Jadi jauh banget. Solo Baru bro, Maba itu. Maba. Bawa aja di bodoh. Karena kita bahas sebenarnya apa sih maksudnya. Terus habis itu ya perjalanan pulang mantelku keserimpet itu ruji motor masuk. Terus nyandek. Masuk kan, masuk gitu. Ketarik. Kan posisi aku akhirnya nggak bisa lepas dari motor kan. Ditampani apa ya? Tampani apa ya? Langsung ditabrak lah dari belakang, ditabrak terus gitu kan. Itu ada motor, iya diseret. Ada kali 10 meter. 10 meter. Iya. Meter. Ada kali 10 meter gitu. Nah, ada itu. Jadi, setelah itu kan aku pengobatan 2 hari. 2-3 hari. Enggak di mana? Di kos, di kamar. Semua di kamar. Pokoknya laki-laki tuh kalau enggak demam enggak sakit. Yes. Laki-laki tuh sakitnya demam. Demam tuh kayak mau meninggal, teman-teman. Betul. Demam sama sakit lambung. Sama asam lambung. Yes. Gitu. Ya udah. Nah, di situ terus aku balik ke sekreku lagi kan. Langsung sekre lagi. Langsung 3 hari, dan 3 hari. Balik ke sekre lagi terus orang-orang pada histeris. Loh, kok bisa mereka gitu kan. Kecelakaan ya. Terus aku dengan gagahnya begini. Only God can stop me. Yes. Nah, itu
ini gimana ya? Mengesankan, heroik, lucu, iya kan? sedih ada. Iya kayak mengesankan tuh bingung. harus keren. Iya gak harus keren, gak harus keren kayak. Aku bisa ngasih ini. Benar kayak. Cerita-ceritanya. Iya makanya jadi kayak aku bilang sama gini sama Mas aku. Cuman Tuhan yang bisa ngentiin aku Mas gitu. Kalau nggak dibuat demam, dibuat baring di atas rumah sakit opnam gitu-gitu. Aku masih ada di sini. Iya. Untuk HMP ku. Aku cinta organisasi ini. Gila. Ya itu cerita mengesankan itu aja sih Mas karena di selama jadi ketum ya biasa-biasa aja ya ngeflow aja dan di BEM ini masih belum lama. Ya ini mungkin cerita mengesankan yang akan terukir selama aku berada di organisasi ya ngorasi ini. Gagasan kan dari dirimu sendiri. Betul, ini adalah program atau gagasan yang akan tak laksanakan sebenarnya ketika aku jadi gubernur. Gitu. Harusnya itu. Harusnya itu. Mau ketawa lagi gitu. Nah, sorry guys, bisa kalah soalnya. Nah, gitu kan, harusnya itu. Tapi kembali lagi kayak aku pun masuk pakai jadi gubernur tetap gak jalan programnya gitu bener. kan. Terus mendapatkan amanah yang setempat kayak gitu kan. Jadi ya tetap digagas aja lah kayak gitu programnya kayak gitu kan. Nah, ini wajah baru organisasi teman-teman. Jadi organisasi itu kayak menurutku udah bisa menurut Mas Tirasa bisa gak sih di seperti ini kan? Bisa banyak lah ya organisasi itu sekarang nge-branding dirinya sendiri atau organisasi sendiri banyak banget caranya. Kalau mungkin himpunan-himpunan kita branding paling gampang sebenarnya sosial media ya. Iya. Kalau kayak gimana pun sosial media itu paling enak banget. Cuman kadang aku sempat lihat di TikTok itu kalau buat branding organisasi yang modern itu juga harus istilahnya apa ya? Kapitalis juga kadang. Nah, itu tuh loh. Harus kayak gitu. Jadi organisasi nggak yang stuck di yang dulu-dulu. Iya, feodal gitu kan. Itu hilangin aja, nggak penting sebenarnya. Tapi ya penting nggak penting ya sebenarnya ada pentingnya. Sebenarnya setujunya gini Mas. Mungkin apa ya? Pembelajaran atau pendidikan organisasi dulu adalah memang melatih mental Mas. Ya, bener. Melatih mentalnya itu memang dilatih gitu. Tapi sekarang tidak memungkiri bahwasannya anak-anak tuh semakin teman-teman organisasi lah ya atau teman-teman mahasiswa itu semakin realistis dengan keadaan. Bener. Nah, itulah tantangannya kita juga sebagai anak organisasi. Bagaimana nih kita dapat pelatihan mentalnya di dalam, soft skillnya dapat di dalam, tapi juga kita realistis gitu. Nah, ini yang baru akan kita gagas di sini gitu di ngorasi ini. Semoga teman-teman ini menjadi inspirasi ya. Jadi memang nggak harus selalu seperti ini gitu. Jadi temukan aja sesuaikan dengan apa ibaratnya ya kayak lingkungannya kalian gitu. Apa yang bisa dioptimalkan mungkin seperti itu sih. Jadi dapat insight baru lagi tadi betul, pengalaman kita berdua tadi mungkin kalau aku di kolaborasinya Maisam bagaimana kalian bisa cinta sama organisasi itu sendiri. Caranya bisa memposisikanlah diri kalian itu sendiri. Betul. Mungkin bisa kalian apa ya coba praktekkan lah organisasi. Mungkin kalian yang nonton ini wah aku jadi keren, aku mau buat podcast aja ya buat boleh temuin aja. Kalau kata Baskara gak ada orang yang gak bisa nyanyi. Di klip nih teng neng. Kalau kata Baskara tidak ada apa gimana? Kalau kata Baskara gak ada orang yang bisa nyanyi. Temuin suara lo. Cari suara lo. Kalau di organisasi apa Mas kata-katanya? Apa ya? Cari ide lo. Cari ide lo apa cari apa ya? Tidak ada organisasi yang tidak bagus. Tidak ada organisasi yang gitu-gitu aja. Cari organisasi lo gitu. Oke. Jangan kebanyakan velocity. Tapi sejujurnya aku kebanyakan sih bridging. Kenapa ya? Ini harus tak hilangkan. Baiklah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita sampai akhir. Nantikan episode berikutnya. Episode selanjutnya kita akan membahas soal mungkin tentang demisioner tadi kali ya. Oke. Ini cerita yang menarik nih. Oke, terima kasih semuanya sobat organisasi yang sudah menonton. Bye.